Salam guru penggerak, wahai guru-guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Leontius Manungkalit. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Santo Thomas I Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam video ini, saya akan memaparkan secara singkat demonstrasi kontekstual Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Bahwasanya beliau berkata bahwa pendidikan adalah usaha untuk memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang guru yang pertama, guru harus menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, guru harus berpihak kepada peserta didik, yakni pendekatan pendidikan yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan peserta didik sebagai prioritas utama. Ketiga, guru harus memahami karakter peserta didik. Untuk memahami hal ini, seorang guru sangat perlu menggali dan mengenal gaya belajar peserta didik, memperlakukan peserta didik secara adil, senantiasa mengevaluasi diri, mengenali lingkungan sosial peserta didik, dan membina komunikasi yang baik dengan orang tua peserta didik. Yang keempat, guru harus memahami tujuan pengajaran, yakni agar tercipta peserta didik yang memiliki intelektual atau pengetahuan yang baik dan memiliki budi pekerti yang luhur. Tambahan bahwasanya menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus seturut dengan trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarsa Sung Tulada, yakni seorang guru harus bisa memberikan contoh dan panutan baik kepada setiap peserta didiknya. Kedua, Ingmadia Mangunkarsa, yakni guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan kepada peserta didik untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga, Tut Uri Handayani, yakni guru harus memberikan dorongan atau motivasi ataupun bentuk arahan kepada peserta didik. Dengan memahami dan menerapkan trilogi pendidikan tersebut, diharapkan setiap guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Artinya, seorang guru mampu memberikan kemerdekaan kepada peserta didik. Kedua, guru harus mampu menyesuaikan model dan metode pembelajaran seturut dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, guru juga harus mampu menumbuhkan ide kreatif dan inovatif kepada peserta didik serta terbiasa berpikir kritis sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki peserta didik. Dewasa ini, kebiasaan guru mengajar di dalam kelas masih bersifat konvensional. Artinya pengajaran masih berpusat kepada guru atau kita sebut sebagai teacher center. Dalam hal ini, peserta didik tidak sepenuhnya mengalami kemerdekaan dalam belajar sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Peserta didik masih banyak bersifat pasif dan terkesan menyulap siswa untuk pintar secara akademik. Kenyataannya, hal ini kebanyakan bersifat sementara bagi peserta didik. Di tempat saya mengajar, ilustrasi pendidikan dan pengajaran yang disampaikan Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai petani atau tukang kebun, di mana anak-anak diibaratkan seperti biji-biji tumbuhan yang akan disemai ataupun ditanam di suatu lahan yang telah disediakan. Dalam hal ini, untuk mendukung pengetahuan intelektual daripada peserta didik, untuk membentuk karakter yang baik, menuntun peserta didik untuk lebih kreatif, peduli terhadap lingkungan, maka peserta didik diharapkan yang pertama mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler tersebut diperkenalkan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah untuk peserta didik kelas 10 setiap tahunnya. Dari ekstrakurikuler tersebut, peserta didik diberi kebebasan untuk memilih satu atau dua bidang seturut dengan minat dan bakat yang mereka miliki.
Adapun bidang ekstrakurikuler tersebut dalam bidang sains, umumnya tim olimpiade, olahraga, dan seni. Kedua, program pembiasaan di pagi hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Terlebih dahulu diadakan ibadah singkat yang dipandu oleh anggota OSIS di bidang kerohanian. Selain itu, setidaknya diadakan 1 atau 2 kali dalam sebulan seperti kegiatan upacara bendera, senam pagi, dan ibadah sebelum menempuh ujian semester dan penerimaan peserta didik. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dengan menerapkan metode yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi dan media yang tepat. Yang keempat, melakukan evaluasi belajar mengajar dengan membagikan rapor bulanan kepada orang tua setidaknya 2 kali dalam 1 semester. Hal ini dilakukan agar orang tua dan sekolah saling terbuka atas hasil pencapaian peserta didik dalam belajar ditinjau dari aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Yang kelima, melakukan kegiatan pertandingan antar kelas dalam menyambut hari-hari nasional seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Hari Pendidikan Nasional, Hari Guru, dan Hari Pahlawan Nasional. Adapun kegiatan tersebut dikemas dengan membuat SK khusus dalam pembentuk kepanitiaan dengan melibatkan guru-guru dan anggota OSIS. Yang keenam, melakukan pendampingan kepada peserta didik untuk mengenali lingkungan sekolah, bahkan hubungan sosial masyarakat. Misalnya, berbagi bersama masyarakat yang kurang mampu, mengunjungi panti asuhan, dan melakukan aksi dana untuk masyarakat yang ditimpa suatu musibah. Di balik pengembangan bakat, minat, dan karakter peserta didik, serta metode pembelajaran yang berpusat pada murid yang dilakukan oleh guru, masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh guru-guru maupun pihak sekolah. Di antaranya, masih rendahnya sifat rasa memiliki atas fasilitas sekolah. Kedua, nilai santun yang dimiliki oleh peserta didik masih kategori rendah. Hal ini masih banyak ditemukan bahwasanya sikap peserta didik kepada guru bidang studi yang tidak masuk di dalam kelas terkesan tidak memperhatikan dengan baik. Yang ketiga, orang tua masih lebih mengharapkan anaknya pintar secara akademik, namun kurang mendukung perkembangan psikomotorik peserta didik. Ketiga, beberapa guru masih menerapkan metode mengajar yang berpusat kepada guru dan mengajar yang sifatnya satu arah. Dari klasifikasi tantangan yang ada, sekolah selalu mengupayakan adanya solusi untuk mengatasi setiap tantangan yang ada. Misalnya, pemberian arahan oleh wali kelas kepada peserta didik 10 menit setiap harinya sebelum KBM dimulai. Kedua, diadakannya komunikasi yang intens kepada orang tua atas kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang diampu oleh peserta didik. Yang ketiga, diadakannya pelatihan kepada guru-guru agar mampu memilih model atau metode pembelajaran yang inovatif seturut perkembangan teknologi. Dan yang keempat, pemberian informasi-informasi dari sekolah kepada guru-guru terkait adanya seminar, webinar, atau pelatihan-pelatihan kependidikan lainnya untuk diikuti oleh guru secara pribadi ataupun secara berkelompok. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.